Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada series tutorial kali ini, saya akan membagikan kalkulasi untuk menentukan produktivitas para pekerja. Ya, pertama-tama sebelum kita memasuki kalkulasi dalam menentukan produktivitas tukang ya atau tenaga kerja, sebaiknya teman-teman menyiapkan dulu AHSP. AHSP, analisa harga satuan pekerjaan. Ya, seperti milik saya ini ya, sebagai contoh, daftar analisa harga satuan pekerjaan. Ya, ini milik saya waktu di bangku SMK dulu ya, jurusan konstruksi batu beton ya. Saya diberi ini ya, daftar analisa satuan pekerjaan. Ini tahun lama sekali nih, entah itu tahun 2013 atau berapa itu ya, lupa saya. Nah, intinya teman-teman harus menyiapkan daftar analisa ini ya, atau AHSP, atau bisa di-download juga ya, di internet banyak ya. Misal dalam studi kasus yang saya berikan ini, yaitu pekerjaannya ya, nama pekerjaannya adalah pekerjaan pasangan batu bata tebal setengah batu dengan rasio campuran 1 Portland banding 4 pasir pasang. Nah, kita buka analisa. Ini dia, lihat yang saya beri. Nah, tanda ini dia adalah memasang 1 meter persegi dinding bata merah ukuran 5 x 11 x 22 cm dengan pasangan tebal setengah bata dengan rasio campurannya 1:4 ya. Dia sama dengan studi kasus kita. Nanti yang berperan di AHSP ini adalah koefisien ini, koefisien tenaga kerja. Ini saya langsung contohkan ya. Misalkan volume milik kita ya, saya ambil 380 meter persegi pasangan batu bata. Untuk jumlah tenaga kerja, misal saya ambil 2 tukang dengan koefisien. Nah, ini yang kita harus lihat di AHSP ya, di analisa. Nah, ini dia. Untuk koefisien tukang itu adalah 0,1 ini ya, orang hari atau human hour, human ya, orang hari ini ya. Tukang batu adalah 0,1. Ketika ketiga data ini sudah kita dapatkan ya, volume sudah, jumlah tenaga sudah, koefisien sudah, maka kita bisa menghitung time atau T. Time adalah volume dikali koefisien dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Itu sama dengan volumenya 380 dibagi dengan dikali dulu dengan koefisiennya ya, yaitu adalah 0,1 dibagi n-nya adalah 2. Dihitung ya, sudah didapat hasilnya adalah 19 hari pas. Nah, ketika durasi atau time atau waktu sudah didapat ya, 19 hari ya, dengan 2 tukang ini ya, kita bisa menghitung produktivitasnya. Dalam 1 hari 1 tukang itu berapa produktivitasnya ya. Kita bisa menghitungnya. Produktivitas itu adalah volume dibagi dengan time atau durasi dikali dengan banyaknya tenaga, banyaknya tukang itu sendiri. Itu volume 380 bagi dengan T
ini time 19 hari dikali dengan banyaknya tukang, yaitu adalah 2 tukang, didapat 10 meter persegi per hari per tukang ya. Nah, jadi dalam satu hari, satu tukang itu bisa menyelesaikan pasangan dinding batu bata setengah batu dengan campuran 1:4 ya, itu 10 meter persegi gitu. Lalu bagaimana untuk mencari ladennya atau pekerjanya ya? Biasa saya menyebutnya laden ya. Kuli ya. Berapa ya? Itu N sama dengan koefisien dikali volume per time atau durasi. Nah, untuk koefisien pekerja ini kita tidak boleh mengambil koefisien tukang ya. Kita harus melihat lagi di AHSP. Ini dia ya yang saya tandai tadi. Nah, untuk pekerja dia koefisiennya adalah 0,3. Sedangkan untuk tukang dia adalah 0,1. Karena yang dicari pekerja, maka kita ambil yang 0,3 ini ya, pekerja. Koefisien 0,3 dikali volume. Volumenya adalah 380 per time, yaitu 19 hari. Nah, didapatkan 6 pekerja ya, 6 orang pekerja. Jadi untuk menyelesaikan pasangan batu bata tebal setengah batu dengan rasio campuran 1:4 dengan volume 380 meter persegi, itu harus menggunakan 6 pekerja dan 2 tukang ya. Untuk produktivitas tukang satu harinya itu dapat menyelesaikan 10 meter persegi gitu. Lalu ada sebuah pertanyaan, apakah pekerjaan ini bisa dipercepat? Tentu bisa. Untuk mempercepat pekerjaan, satu-satunya elemen yang kita ubah adalah N ya. Karena volume dengan koefisien ini sifatnya adalah paten ya. Sifatnya paten, tidak bisa dirubah, maka N yang harus dirubah. Suatu contoh, saya akan mempercepat pekerjaan pasangan batu bata ini yang bervolume 380 meter persegi ini sekitar 9 hari ya. Karena ini adalah 19 hari ya, sangat lama sekali ya. Maka sekarang saya akan mempercepatnya selama 9 hari saja. Dipercepat 9 hari. Nah, pertama-tama kita harus mencari tukang dulu. N tukang sama dengan koefisien dikali volume per time. Koefisien tukangnya tadi adalah 0,1 dikali volume pasangan batu bata ya, 380 dibagi, nah time-nya kita tidak menggunakan yang 19 hari ini ya. Karena apa? Karena kita sudah mengasumsikannya dipercepat 9 hari. Nah, didapatkan hasilnya 4,2 atau 4 tukang gitu. Selanjutnya, untuk mencari pekerjanya laden, untuk mencari laden bagaimana? Kita bisa menggunakan rumus yang ini ya, yang N ini, rumus N ini sama saja dengan rumus N ini, atau kita harus membandingkan rasio koefisiennya. Begini caranya, perbandingan yaitu koefisien tukang banding koefisien pekerja. Koefisien tukang yaitu 0,1 banding koefisien pekerja itu adalah 0,3.
0,3, 0,1, 0,1. Jadi koefisiennya adalah 1 tukang banding 3 pekerja. Nah, jika kita menggunakan 4 tukang, maka untuk mencari pekerjanya adalah 3 kali 4, yaitu adalah 12 pekerja. Ini dia. Jadi untuk menyelesaikan pasangan batu bata dengan volume 380 meter persegi dengan spesifikasi seperti berikut, yang dilakukan selama 9 hari, yang diselesaikan selama 9 hari, kita memerlukan 4 tukang dan 12 pekerja. Gitu. Apakah produktivitasnya sama? Kurang lebih saya memprediksinya sama ya. Kita gunakan rumus produktivitas. P sama dengan V volume dibagi durasi dikali banyaknya pekerja. Itu volumenya adalah 380 dibagi dengan T, yaitu 9 hari, durasinya ya time, dikali dengan banyaknya tukang, yaitu adalah 4 tukang, didapat 10,5 meter persegi per hari ya, per orang, per tukang lah. Yang pertama tadi kita mendapatkan 10 meter persegi ya, sedangkan sekarang kita mendapatkan 10,5. Nah, yang benar yang mana? Nah, tentu ini hanya pendekatan saja ya, sebagai acuan ya. Aktualnya di lapangan nanti bisa lebih dari ini atau bisa kurang dari ini. Kemungkinan juga hampir-hampir mendekati nilai ini. Itu disebabkan oleh beberapa faktor yang tak terduga di lapangan ya. Tapi buat teman-teman yang bingung, wah pakai yang mana ini? Bisa lebih, bisa kurang, bisa pas. Nah, karena ini sudah ada di peraturan AHSP, maka saya anjurkan teman-teman mengacu pada AHSP itu saja ya. Walaupun nanti aktualnya itu bisa lebih, bisa bukan kurang ya. Kurang itu jarang sekali ya. Kalau ada faktor hujan atau hal-hal yang tidak diinginkannya seperti kecelakaan atau yang mana itu bisa menghambat pekerjaan ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi seperti itu ya. Itu yang membuat produktivitas tukang itu menghambat ya. Tapi kebanyakannya sepengalaman saya lebih dari perencanaan ya, lebih dari produktivitas yang direncanakan gitu, aktualnya gitu. Apa ada masalah ya jika aktual lebih besar daripada ini? Tentu tidak ada masalah ya, malah kita yang diuntungkan gitu. Misalkan saja kita menarget dengan waktu 9 hari ini tukang dengan produktivitas 10,5, itu misalkan saja langsung di costing ya, atau dibayar dengan 10 juta misalkan saja seperti itu, walaupun tidak mungkin ya. Tapi dalam 8 hari tukang sudah menyelesaikan ini semua. Nah, itu berarti produktivitasnya lebih dari ini. Nah, maka kita untung 1 hari gitu. Jadi tidak ada masalah ya. Yang jadi permasalahan itu bila kurang dari ini, itu sangat jarang sekali ya. Seperti saya bilang tadi, mungkin ada beberapa faktor, entah pekerja kita atau tukang kita kurang enak badan atau gimana gitu ya. Banyak faktor lah ya. Mudah-mudahan saja teman-teman di sana diberi keselamatan ya dalam bekerja dan merencanakan sesuatu ya. Oke, itu saja yang saya bagikan pada series tutorial kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum.